warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Marta Mahendra, dosen pengajar Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan rencana pembelajaran pada mata kuliah pemasaran digital yang saya ambil. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek Dikti, yaitu pernyataan dosen berdasarkan unjuk kerja khususnya pada pengajaran. Saya akan memulai dengan gambaran umum tentang mata kuliah pemasaran digital. Mata kuliah ini membahas tentang konsep komunikasi pemasaran, elemen-elemen dalam komunikasi pemasaran digital, serta upaya implementasi media digital di aplikasi dalam tataran praktis pada pemasaran era industri. Komunikasi yang meliputi konsep pemasaran online, value pemasaran online, jenis-jenis pemasaran online, dan implementasi pemasaran online. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bisnis semester 4 dengan bobot 3 SKS. JPL pada mata kuliah ini yakni mampu menerapkan konsep bisnis dan pemasaran serta bidang ilmu lainnya yang terkait sebagai penunjang penguasaan ilmu yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran di bidang pendidikan, ilmu bisnis, dan pemasaran, mampu melaksanakan fungsi manajemen dalam mengelola dan mengevaluasi kelayakan usaha. CPNK pada mata kuliah ini yakni mampu melaksanakan penelitian sesuai bidang yang meliputi kegiatan merumuskan masalah, mengelola, menganalisis, mengimplementasikan data yang diperoleh dan mengkomunikasikan hasilnya, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi baik secara tulis dan lisan secara profesional dan beretika untuk pembelajaran tata niaga atau bisnis dan pemasaran, pengembangan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi sesuai bidangnya. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran menggunakan metode Project Based Learning, diskusi kelompok, dan penugasan melalui LMS UNESA. Sistem pembelajaran menggunakan sinkronus dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka, Zoom, Google Meet, dan pembelajaran asinkronus dengan menggunakan LMS UNESA yang kami sebut dengan CIDIA. Referensi yang digunakan terdiri dari buku, artikel, dan sumber-sumber yang terkait. Evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan penilaian OBE berdasarkan beberapa kriteria berikut. Aktivitas partisipasi 22,67%, penilaian hasil proyek atau penilaian produk 31%, penilaian praktikum 2,83%, praktik unjuk kerja 8,5%, tes 35%. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 pekan dengan metode pembelajaran Project Based Learning, diskusi kelompok, dan penyelesaian studi. Berikut gambaran kegiatan pembelajaran pada mata kuliah pemasaran digital tentang perkembangan iklan, teknologi pada digital marketing, dan perkembangan konsumen di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini ada yang absen? Dari masuk? Tidak. Ya, ini sudah 40 orang ini ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan digital marketing ya. Nah, digital marketing tujuan pembelajaran yakni mampu mendeskripsikan perkembangan iklan, teknologi pada digital marketing, dan perkembangan konsumen atau pasar. Nah, sebelum itu saya ada beberapa pertanyaan. Kira-kira kalau di gambar ini terkait dengan digital marketing itu ini bagaimana? Yang nomor 1 ini. Influencer Pak. Influencer. Yang kedua, Poster. poster. Kemudian yang ketiga, nah, yang atas ini
dunia yang terus berkembang secara teknologi. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang apa dan bagaimana manfaat dari digital marketing. Sebelumnya, kenapa sih kok ada digital marketing ya kira-kira? Kenapa kira-kira? Perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Kira-kira apa lagi? Untuk memasarkan produk lebih luas. Untuk memasarkan produk lebih luas. Ya. Ya. Jadi dengan perkembangan zaman sekarang, teknologi sudah menjadi kebutuhan, ya kan? Maka perlu yang namanya digital marketing. Pengaruh teknologi ya, pada segmen pasar, yakni ada teknologi, yakni bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara berinteraksi dan juga berbisnis. Segmentasi pasar, yakni mengapa segmentasi pasar menjadi penting dalam pemasaran digital? Karena apa? Karena perkembangan zaman sekarang, di mana orang itu kemana-mana kalau handphonenya tertinggal pasti sudah bingung. Ya. Lebih baik tertinggal dompet daripada tertinggal HP. Ya. Kemudian pertemuan antara dua, jadi bagaimana teknologi mempengaruhi kita melakukan segmentasi pasar dalam pemasaran digital. Jadi teknologi itu sangat-sangat mempengaruhi kita, baik itu secara kebutuhan maupun secara keinginan. Ya. Nah, pasar menuju digital marketing. Jadi ada beberapa pasar itu tergantung oleh tren digitalisasi. Jadi mengapa pasar secara luas beralih ke pemasaran digital sebagai alternatif yang lebih efektif? Karena trennya demikian, teknologinya semakin maju. Ya. Kemudian perkembangan teknologi. Jadi bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi perilaku konsumen. Kalau dulu orang itu membeli barang, ya kan, dia harus mencoba dulu. Tapi kalau sekarang gimana? Melihat cara-cara. Review, melihat videonya, kan gitu. Ya. Meskipun kebanyakan ya ada juga yang nggak sesuai, ya kan? Ya. Nah, itulah perkembangan teknologi sekarang. Membeli barang tidak harus ke tempatnya. Kemudian ini pandemi dan pemasaran digital. Adanya pandemi ya, COVID-19 mempercepat peralihan yang dulunya pemasaran secara manual, maka pemasarannya secara digital. Ini ada jenis dan metode digital marketing ya. Ada SEO atau Search Engine Optimization. Jadi strategi untuk meningkatkan peringkat situs web Anda di mesin pencarian. Jadi kalau kalian mencari yang namanya Unesa misalnya, nah itu pasti yang terdepan atau yang paling di atas. Nah, itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah bagaimana kita mengikuti atau cari secara terus-menerus Unesa. Keyword, nah, itu yang digunakan untuk SEO, namanya SEO ya. Kemudian ada sosial media marketing, ya, ini memanfaatkan platform media untuk mempromosikan bisnis Anda. Yakni ada berbagai bentuk contoh ya. Kemudian ada email marketing, yakni mengirim email kepada pelanggan dengan tujuan pemasaran dan promosi. Nah biasanya kalau di email kalian kan ada, Ya, tahu. kan bentuk-bentuknya seperti ini, menawarkan berupa diskon, berupa yang lainnya. Kemudian ada lagi yakni konten marketing. Konten marketing, siapa yang di sini yang biasa membuat konten? Iya, Pak. Oh iya. Buat konten apa ini? Konten random, Pak. Konten random ya. Ya. Jadi konten marketing adalah membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik dan mempertahankan audiens. Gunanya konten itu untuk apa? Untuk memberikan kepercayaan ya, dan membangun brand image kepada
para pelanggan. Kemudian ada pay per click, yakni menampilkan iklan yang ada di mesin pencari dan platform media sosial untuk membayar dengan membayar per klik yang diterima. Jadi kalau misalkan pay per klik ini adalah pihak ketiga. Jadi kita sebagai produsen, kemudian ada konsumen dan ada pihak ketiga. Ini dia yang mempromosikan. Kemudian ada lagi social media advertising, di mana mempromosikan bisnis melalui iklan yang ditampilkan di platform media sosial. Jadi dia ini bertugas atau pekerjaannya hanya memberikan promosi-promosi berbagai produk. Ya. Kemudian influencer, jadi menggunakan kemampuan jangkauan influencer untuk memperluas jangkauan merek Anda. Nah, ini contohnya. Ya, siapa ini? Nah, Anda, dia adalah salah satu influencer yang ada di Indonesia. Nah, langkah menuju digital marketing itu ada 3, yakni pemahaman target audiens. Tentu semua dari semua kalangan, bahkan sekarang anak kecil aja sudah bisa bermain HP ya. Sampai ada kasus saja anak kecil dibiarkan memegang HP, dia check out sebesar 2 juta. Itu ada ya. Nah, itulah pentingnya harus memahami target audiens, dimana mengidentifikasi siapa target Anda dan apa yang mereka cari. Kemudian penelitian komputer, yakni menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Kita harus bisa menemukan celahnya. Kalau misalkan pesaing kita tidak menggunakan sosial media, dan kita menggunakan sosial media, yakni dengan digital marketing. Kemudian pelaksanaan strategi, yakni menerapkan rencana pemasaran digital yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Kalau kalian mau menjual jilbab, kira-kira siapa targetnya? Cewek. Remaja, ya kan? Kemudian ibu-ibu juga bisa, ya kan? Kalau anak-anak masih belum kayaknya. Ya. Nah, itu adalah penentuan target. Nah, setelah ditentukan baru membuat pemetaan kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan apa yang efektif, apakah membuat konten kreator atau yang tujuan dalam marketing adalah apa kira-kira tujuannya? Cuan, ya cuan. Nah, selain cuan, apa lagi? Ya, branding, memperluas jangkauan produk. Ya. Jadi secara garis besar di sini adalah penjualan dan keuntungan. Ini meningkatkan penjualan. Tidak perlu menyewa tempat lagi ya. Dia hanya membutuhkan handphone kan untuk membuat menjual produknya. Kemudian meningkatkan kesadaran merek. Kalau kita terus-menerus menggunakan konten, membuat konten, tentu konsumen juga akan ingat pada merek kita. Kemudian interaksi pelanggan-pelanggan, yakni membangun interaksi hubungan yang lebih kuat antara pelanggan melalui pemasaran digital. Nah, dengan pemasaran digital kita juga tahu kan bagaimana respon dari pelanggan. Melalui apa? Review ya. Selain itu juga profesi yang ada di dalam dunia digital marketing itu ada spesialis SEO, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan peringkat situs ya. Kemudian manajer media sosial merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Kemudian spesialisasi email marketing,
Jadi kalau kita mempelajari digital marketing, kita itu tidak hanya bisa melakukan, tapi kita juga memperluas pangsa pasar untuk bekerja sebagai spesialis, manajer media sosial, dan juga spesialis email marketing. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi untuk menyikapi di era digital marketing sekarang ini, yakni peningkatan keterampilan, kemudian adaptasi terhadap perubahan, dan juga analisis hasil. Apa yang dimaksud dengan peningkatan keterampilan? Ya, tentu kalau kita dengan adanya perkembangan teknologi, kalau kita tidak terampil, ya kita akan tertinggal, ya kan? Ya, Pak. Apalagi sekarang banyak sekali, ya kan, adanya AI, nah itu juga mempermudah, ya kan. Kemudian adaptasi terhadap perubahan, siap beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan tren pemasaran digital. Seperti halnya beberapa saat yang lalu itu ada apa? Ghibli ya. Nah, Ghibli itu kan juga salah satu tren ya, yang kemudian dipakai sebagai tempat untuk promosi, ya, gitu. Kemudian analisis hasil, jadi analisis dan mengukur hasil pemasaran digital untuk memperbaiki strategi mencapai kesuksesan. Nah, manfaat digital marketing secara besar ada 3, yakni target yang tepat. Tentu kalau targetnya tepat, maka penjualan juga akan meningkat, ya. Kemudian pengukuran dan pelacakan, dengan adanya kemampuan untuk melacak dan menganalisis keberhasilan campaign pemasaran secara real time. Jadi kita bisa tahu kalau dengan digital marketing kita bisa tahu dalam satu hari itu ada berapa penjualan. Dalam satu hari ada berapa, misalkan kalau menggunakan live TikTok misalkan ada berapa penjualannya. Yang paling efektif yang mana? Itu kita bisa mengukur, gitu ya. Kemudian biaya yang efektif, yakni pemasaran digital seringkali lebih terjangkau daripada metode pemasaran tradisional. Kenapa? Kenapa kalau di sini lebih efektif? Kira-kira? Ya, biaya yang dipakai lebih sedikit ya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat, gitu ya. Perubahan digital marketing, yakni penyesuaian model bisnis, yakni mengubah bisnis Anda untuk mengintegrasikan strategi pemasaran. Yang dulunya hanya menggunakan brosur ya, brosur, kita sekarang sudah menggunakan apa? Minimal adalah status ya, status atau story WhatsApp gitu. Kemudian peningkatan keterampilan, jadi pelatih dan memperkerjakan profesional untuk memiliki pengetahuan mengenai digital marketing. Ya. Karena ini perlu satu orang yang ahli ya, di bidang digital marketing. Kemudian optimasi aspek teknis, jadi memastikan bahwa situs web dan platform digital Anda dioptimalkan untuk pencarian dan pengalaman pengguna. Jadi kalau kita membuat sebuah brand, nah itu harus yang mudah diingat. Oke, yang terakhir adalah pengukuran kesuksesan digital marketing. Yakni ada keterlibatan pelanggan, konversi penjualan, dan return on investment. Di mana keterlibatan pelanggan sudah sangat terlihat ya dengan adanya review dari para pelanggan. Kemudian konversi penjualan adalah mengukur berapa banyak pelanggan yang melakukan tindakan yang diinginkan setelah melihat campaign Anda. Ya, dengan adanya review, pasti orang itu pelanggan yang mau membeli barangnya pasti dia akan tertarik untuk membeli, ya kan? Kemudian return on investment adalah nilai apakah investasi
dalam pemasaran digital menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Jadi sebanding nggak dengan menggunakan konten kreator, influencer, sebanding nggak? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Udah nggak sadar? Oke, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi terkait dengan digital marketing, kembali lagi ke gambar ini. Berarti kalau dilihat dari jenis-jenis dan model digital marketing, ini jenisnya apa? Influencer, betul ya. Ini adalah influencer. Kalau ini apa? Klik kan? Apa? Sosial media advertising. Oke, terus ini ya paper print. Kalau yang ini konten ya, konten kreator. Ya baik, berarti pemahaman saudara terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi sudah sangat baik sekali. Oke, saya sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari ini? Kopi. Ya, Robi, apa sih digital marketing itu, Rob? Digital marketing sendiri itu kayak kita melakukan marketing atau penjualan di lewat media sosial ataupun digital lainnya. Oke, terus jenis-jenisnya kira-kira apa ya? Mbak, apa tadi jenisnya? Apa tadi jenisnya? Jenisnya seperti konten kreator, terus Ah. ada promosinya melalui promosi, terus ada properti, SEO dan lain-lain. Oke, ya. Baik, dapat disimpulkan bahwa hari ini kita mempelajari bagaimana efektif dan efisiennya sebuah digital marketing di era sekarang ini berkaitan dengan teknologi. Harus sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, sebagai penutup ya, nanti silahkan dibuka di Cydia ya, silahkan diakses di Cydia masing-masing. Nanti ada soal tentang studi kasus ya, nanti dikumpulkan ya, Ya. kirim ya, Ya. bentuknya PDF ya. Kemudian batas waktu pengumpulannya ya di hari Rabu. Sekarang kan hari Senin ya. Nah, lusa hari Rabu harus dikumpulkan jam 12. Ya. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Cukup. Baik. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nih. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian gambaran dari unjuk kerja saya, khususnya bidang pelajaran pada mata kuliah pemasaran digital. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.